Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Syakila Eksia Zara Putri dari kelas 1F dengan nomor induk mahasiswa K7122314. Di sini saya akan menjelaskan tugas KTBI yang telah saya buat. Saya mengambil karakter dalam sikap ilmiah yaitu berpikir kritis. Sebelum masuk ke materi berpikir kritis, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu sikap ilmiah. Jadi, sikap ilmiah merupakan aspek tingkah laku yang tidak dapat diajarkan melalui satuan pembelajaran tertentu, tetapi merupakan tingkah laku, behavior, yang ditangkap melalui contoh-contoh positif yang perlu didukung, dipupuk, atau dibiasakan, dan dikembangkan, sehingga dapat dikembangkan oleh siswa. Sikap ilmiah ini sangat penting dikembangkan oleh siswa, karena dengan sikap ilmiah yang tertanam dan berkembang dalam diri siswa, siswa diharapkan mampu bersikap peka terhadap lingkungan di sekitarnya. Siswa diharapkan mampu mencari tahu apa yang mereka temukan, apa yang mereka belum ketahui, dan siswa diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang ada di lingkungannya dan kemampuan atau keterampilan yang dimilikinya. Dan hanya itu, sikap ilmiah ini sangat penting dalam melakukan penelitian karena di dalamnya terdapat karakter-karakter yang harus dimiliki seorang peneliti. Seperti itu. Karakter yang saya ambil dalam materi ini adalah berpikir kritis. Berikut adalah presentasi saya tentang berpikir kritis. Baik, pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu sikap ilmiah. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan sikap ilmiah berpikir kritis. Berpikir kritis adalah aktivitas mental yang dilakukan menggunakan langkah-langkah dalam metode ilmiah, yaitu memahami dan merumuskan masalah, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang diperlukan dan dapat dipercaya, merumuskan praduga dan hipotesis, menguji hipotesis secara logis, mengambil kesimpulan secara hati-hati, melakukan evaluasi, dan memutuskan sesuatu yang akan diyakini atau sesuatu yang akan dilakukan, serta meramalkan konsekuensi yang mungkin terjadi. Berpikir kritis merupakan keterampilan berpikir tingkat tinggi dan telah diketahui berperan dalam perkembangan moral, perkembangan sosial, perkembangan mental, perkembangan kognitif, dan perkembangan sains. Kemudian, definisi berpikir kritis yang paling sederhana menurut Bayer tahun 1995 adalah berpikir kritis berarti membuat penilaian-penilaian yang masuk akal. Lalu, ciri-ciri berpikir kritis. Menurut Barry K. Bayer dalam De Bono 2007, ciri-ciri berpikir kritis diantaranya 1. Distinguishing between statement of variable fact and value claims, yaitu membedakan antara pernyataan fakta dan variabel dan tuntutan nilai. Yang kedua, distinguishing relevant from irrelevant information, claims, or reason, yaitu membedakan informasi yang relevan dan tidak relevan. Yang ketiga, determining the factual accuracy of statement, yaitu ketentuan yang faktual dalam menentukan pernyataan. Yang keempat, determining the credibility of a written source, yaitu menentukan sebuah sumber penulisan yang terpercaya. Lalu yang kelima, ada identifying ambiguous claims or argument, yaitu mengidentifikasikan kalimat atau argumen yang samar-samar. Yang keenam, identifying unstated assumption, yaitu mengidentifikasi asumsi yang tidak ditetapkan. Yang ketujuh, detecting bias, yaitu dapat menemukan prasangka. Yang kedelapan, identifying logical fallacies, mengidentifikasi yang menyesatkan atau tidak sesuai. Yang kesembilan, recognizing logical inconsistent in all line of reasoning, yaitu mengenali ketidakseragaman yang masuk akal di dalam garis dari jalan pikiran yang masuk akal. Dan yang terakhir, determining the strength of argument or claim, yaitu menguatkan pendapat. Bayer tahun 1995 juga menjelaskan karakteristik yang berhubungan dengan berpikir kritis. Yang pertama, watak, disposition.
Seorang yang mempunyai keterampilan berpikir kritis, mempunyai sikap skeptis, sangat terbuka, menghargai sebuah kejujuran, respek terhadap berbagai data dan pendapat, respek terhadap kejelasan dan ketelitian, mencari pandangan-pandangan lain yang berbeda, dan akan berubah sikap ketika terdapat sebuah pendapat yang dianggapnya baik. Yang kedua, kriteria. Berpikir kritis harus mempunyai sebuah kriteria atau patokan. Untuk sampai ke arah sana, maka harus menemukan sesuatu untuk diputuskan atau dipercayai. Meskipun sebuah argumen dapat disusun dari beberapa sumber pelajaran, namun akan mempunyai kriteria yang berbeda. Apabila kita akan menerapkan standarisasi, maka haruslah berdasarkan kepada relevansi, keakuratan fakta-fakta, berdasarkan sumber yang kredibel, teliti, tidak bias, bebas dari logika yang keliru, logika yang konsisten, dan pertimbangan yang matang. Kemudian yang ketiga, argumen. Argumen adalah pernyataan atau proposisi yang dilandasi oleh data-data. Keterampilan berpikir kritis akan meliputi kegiatan pengenalan, penilaian, dan penyusunan argumen. Yang keempat, pertimbangan atau pemikiran, reasoning. Kemampuan ini untuk merangkum kesimpulan dari satu atau beberapa premis. Prosesnya akan meliputi kegiatan menguji hubungan antara beberapa pernyataan atau data. Kemudian yang kelima, sudut pandang atau point of view. Sudut pandang adalah cara memandang atau menafsirkan dunia yang akan menentukan konstruksi makna. Seseorang yang berpikir dengan kritis akan memandang sebuah fenomena dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir, prosedur penerapan kriteria, prosedur for applying criteria, yaitu prosedur penerapan berpikir kritis sangat kompleks dan prosedural. Prosedur tersebut akan meliputi merumuskan permasalahan, menentukan keputusan yang akan diambil, dan mengidentifikasi perkiraan-perkiraan. Lalu adapun ciri-ciri orang yang berpikir kritis, yaitu orang yang berpikir kritis, mereka akan selalu mencari atau memaparkan antara masalah yang didiskusikan dengan masalah atau pengalaman yang relevan. Nah, tadi kita sudah mengetahui apa itu berpikir kritis dan ciri-cirinya. Sekarang, bagaimana cara mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada peserta didik di sekolah dasar? Dari jurnal-jurnal yang saya cari yaitu ada dua, yaitu model problem based learning dan model pembelajaran inquiry. Yang pertama, model based learning dikenal dengan istilah model berbasis masalah. Model ini terdapat dalam kurikulum 2013, diterapkan dalam pembelajaran kurikulum 2013. Kemudian, langkah-langkah model pembelajaran berbasis masalah menurut Rusman tahun 2011. Yang pertama, orientasi siswa kepada masalah, di mana guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan logistik yang dibutuhkan, motivasi siswa agar terlibat pada pemecahan masalah yang dipilihnya. Kemudian, mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Kemudian yang ketiga, membimbing penyelidikan individual dan kelompok. Guru membantu siswa. Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, melaksanakan eksperimen, untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahnya. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil. Hasil karya di mana guru membantu siswa merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan, video, dan model, serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Untuk yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu siswa melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Kemudian, model yang selanjutnya adalah model pembelajaran inquiry. Pada pembelajaran inquiry ini memberikan peluang kepada peserta didik untuk memaksimalkan aktivitas belajarnya. Berdasarkan sintaks dalam metode inquiry sangat mendukung proses berpikir tingkat tinggi.
Pada tahap ini, pendidik melakukan langkah-langkah untuk membina suasana atau iklim pembelajaran yang kondusif. Kemudian berikut adalah langkah-langkah pembelajaran inquiry. Yang pertama, orientasi. Dalam orientasi ini ada yang pertama, menjelaskan topik, tujuan, dan hasil pembelajaran atau kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Yang kedua, menjelaskan pokok-pokok kegiatan yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mencapai tujuan. Pada tahap ini itu dijelaskan langkah-langkah inquiry serta tujuan, dijelaskan semua langkah-langkahnya, kemudian tujuan dari setiap langkah. Dari langkah yang pertama sampai langkah yang pertama yaitu merumuskan masalah sampai dengan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga, menjelaskan pentingnya topik dan kegiatan belajar. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan motivasi belajar peserta didik. Kemudian, langkah-langkah pembelajaran inquiry yang kedua yaitu merumuskan masalah. Merumuskan masalah ini langkah awal yang digunakan untuk menantang peserta didik untuk berpikir memecahkan suatu masalah. Yang ketiga, proses pencarian jawaban. Proses pencarian jawaban ini adalah yang sangat penting dalam metode inquiry. Oleh sebab itu, melalui proses tersebut, peserta didik akan memperoleh pengalaman yang sangat berharga sebagai upaya mengembangkan mental melalui proses berpikir. Lalu setelah itu ada tahap observasi. Setelah observasi ada perumusan pertanyaan. Perumusan pertanyaan yang diajukan peserta didik akan merangsang kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam merumuskan masalah. Jadi, kemampuan berpikir kritis ini harus dikembangkan sejak dini. Karena sebagai bekal dalam menghadapi tantangan global dan agar peserta didik memiliki pengetahuan yang memadai untuk menghadapi tantangan abad 21, di mana dalam tantangan abad 21 ini ada satu keterampilan yaitu keterampilan berpikir kritis. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan dalam hal materi, maupun dalam hal PPT ataupun penyampaian, saya mengucapkan mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.